gitu ada sosok-sosok makhluk. Ya memang ya tahulah warna putih terus berdarah-darah gitu kan. Tiba-tiba dia munculkan dirinya lagi. Jadi kami memutuskan untuk pulang. Kenapa keadaannya memang hujan. Dia itu kenapa meninggal, terus kenapa dia nggak pulang ke tempat asal dia atau gimana gitu. Lagi lah kayak gitu kan. Mudah-mudahan dia nurut. Ibu mau janji? Janji apa? Jangan muncul lagi kemari, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami ini hari masuk di tahap kedua, penelusuran kedua untuk hantu yang kemarin di part 1 sebelumnya. Tapi di sini kami nggak sendiri gitu kan. Memang kami rame nih sama kawan-kawan juga. Tapi di sini aku spesial untuk ngundang tokoh setempat di sini. Kayak bapak itu tadi aku hubungin. Terus bapak itu mau juga kan supaya bapak itu bisa menceritakan sejarah-sejarahnya apa yang terjadi dulu di sini beberapa tahun lalu gitu kan. Jadi langsung aja lah kita panggil bapak itu ya. Mana tadi bapak itu, Pak? Di sini dulu, Pak. Bentar, Pak. Ya. Nah. Halo, Pak. Dengan Bapak siapa ini? Bapak Carwo. Dengan Bapak Carwo. Jadi kami ini mohon maaf lah Pak udah mengganggu tidur Bapak ya. Ini soalnya kan udah tengah malam juga kan. Jadi kami kemarin sempat menelusuri di sinilah daerah sini. Isunya kan daerah sini itu banyak makhluk-makhluk goib katanya gitu kan. Jadi kan kami mau nanya-nanya juga dan mohon maaf lah sebelumnya kan Pak. Jadi kami udah ngundang Bapak tengah-tengah malam gini kan. Soalnya kami kemarin sempat di sini menelusuri, kami menemukan tanda-tanda juga Pak. Gitu ada sosok-sosok makhluk. Ya memang ya tahulah warna putih terus berdarah-darah gitu kan. Tapi dia nggak langsung menampakkan mukanya. Ada di beberapa momen dia di balik pokok pisang menampakkan mukanya. Tapi selebihnya itu dia cuma kayak lewat dari belakang terus di samping kami gitu. Jadi ini sebelumnya aku mau nanya-nanya ini sama Bapak kan. Sejarahnya itu gimana Pak, maksudnya kok bisa ada gitu di kampung ini? Ya namanya kampung ya kan. Itu masih tahun 1970-an. 1970 ya kawan-kawan ya. Itu menampakkan sosok pucung lah kadang-kadang. Itu macam bentuk rambut sekian. Jadi itu pada tahun 1970-an lah ya Pak ya. Sebenarnya udah lama juga ya kawan-kawan. Ini udah 2021 juga kan. Tapi dia kok bisa muncul lagi dulu? Terakhir ini memang ada. Berarti betul ya isu kata warga-warga setempat memang ada sering ganggu-ganggu orang pulang kerja. Tapi jarang. Udah jarang ya. Jarang. Wah mau juga muncul. Nah sebelumnya ini kan kawan ya, ini posisi ini malam Jumat Kliwon gitu kan, dan di bulan Suro juga. Spesial untuk kalian lah gitu kan, kena minta part 2-nya jadi supaya tuntas lah masalah hantu-hantu ini kan, biar nggak jadi salah paham atau gimana gitu kan. Berarti Pak udah berapa orang katanya yang mengadu ke Bapak selaku tokoh masyarakat di sini, beberapa orang juga mengadu. Banyak juga lah udah. Iya. Berarti udah banyak lah yang mengeluh tentang keadaan dia ini ya. Tapi belum ada yang begitu berani nampakkan mukanya dia gitu. Jadi nggak ada yang berani ya kawan-kawan ya. Jadi sekarang ini saya sama Bapak ini mau menelusuri dulu daerah sini tempat kita semalam. Itu ada suara anjing menggonggong ya kawan-kawan ya. Dan berarti dia sudah mulai muncul. Dan sekarang ini pukul mana jamnya? Coba nengok pukul berapa ini hari? Jadi ini udah pukul 12.30 ya, udah tengah 1 juga ya. Jadi untuk kawan-kawan, jadi kita langsung aja supaya Bapak ini pun masih bisa istirahat juga kan. Jadi kita langsung menelusuri aja tempat yang semalam dimana kita jumpa yang part pertama di pokok pisang, sama dia lewat di dari belakang kita. Jadi kita langsung aja. Yuk. Kayak begini nak ya. Di pokok bambu itu bambu ada ini Pak. Ada jalan sedikit dia itu. Jangan pernah masuk ke dalam kamu ya. Jadi kawan-kawan, ini ada pokok bambu yang kemarin. Jadi kita nggak boleh untuk masuk dari sini. Berarti kita harus muter dari sini aja ya Pak. Iya. Karena di situ tempatnya gitu Pak. Iya. Jadi udah ada tanda-tanda. Jadi kita sengaja ngundang Bapak ini supaya dia bisa menjelaskan tempat-tempat di mana gitu kan. Ngeri kali bocil tengah 1 gini nggak tidur. Ya langsung aja kita cek.
Sejauh ini belum ada menemukan tanda-tanda ya. Pokoknya sejauh ini belum ada menemukan tanda-tanda. Kita pun masih mau menelusuri tempat-tempatnya. Kemarin itu sempat di sini dia lewat, yang di part pertama dia lewat dari belakang kita ini kan. Jadi kita pun nggak tahu gitu kan. Itu Pak, jadi saya mau bertanya juga ke Bapak kan. Itu sejarah dia muncul itu kematiannya karena apa gitu Pak? Kecelakaan kah atau gimana gitu? Kecelakaannya. Jadi kawan-kawan, si makhluk yang mengganggu-ganggu ini dia katanya kecelakaan. Kecelakaan kronologisnya itu seperti apa Pak? Gimana ya bilang kan, karena ada kecelakaan, ada yang dipindahkan. Oh, berarti kuburan dia dipindahkan ya Pak? Bukan, sekarang kan ini ada tempat sana, ada perladangan, jadi ada yang orang pintar dulunya dipindahkan ke daerah sini ini agak lumayan, dulu agak lebih semak lagi. Dulu nggak kalah seperti ini kali Ya, ya. ya. Masih rimbun kali ya kawan-kawan ya. Maka dipindahkan kemari. Orang-orang pintar itu ya. Ya. Berarti ini kawan-kawan semua udah fix kayak pesugihan gitulah. Jadi ada ilmu-ilmu jahat. Rupanya orangnya nggak bertanggung jawab, meninggal dunia. Jadi si makhluk yang diapai orang ini jadi gentayangan gitu, bingung mau cari tuannya kemana gitu. Tapi itu udah berapa bulan atau berapa minggu yang lalu berada kemunculan makhluk gaib ini Pak? Sekitar 2 bulan yang lewat. Sekitar 2 bulan yang lalu ya kawan-kawannya, dia udah mulai memunculkan dirinya sekitar 2 bulan yang lalu. Dan belum ada kayak ustadz atau apa gitu yang bisa mengapainnya gitu Pak, mengusirnya atau kayak mana dari sini. Cuma gimana ya bilang kan, emang tak kami kasih. Nanti tayang tak kemana-mana dia. Iya nanti makin ngaur dia ya. Ngaur. Iya nanti pindah-pindah dia. Dibiarkan aja lah gitu ya Pak ya. Kan masalahnya jangan pala dia apa kali sama dia kan itu sekarang. Nah jadi untuk kawan-kawan semua, kalau kawan-kawan mau tahu, kawan-kawan datang aja ke desa sini gitu kan. Tapi jangan sendiri supaya kawan-kawan tidak terjumpai lah oleh dia gitu. Jadi kita langsung aja ke tempat yang kedua, di mana dia yang berani memunculkan wajahnya kemarin itu. Mudah-mudahan dia ada di situ. Tapi Pak, sebelumnya untuk Bapak sendiri bisa nggak kayak manggil dia datang ke sini gitu? Insya Allah. Oh insya Allah ya kawan-kawan ya, mudah-mudahan bisa dia datang. Kita tanyain apa maksud dia, kenapa dia mau kayak gini ganggu-ganggu orang. Nah, jadi mudah-mudahan nanti dia datang ya. Biasa dia itu Pak, Bapak sendirilah yang tahu kan cara dia datangnya. Berarti langsung aja kita ke sana di balik pokok pisang yang dia berani menunjukkan mukanya. Jadi langsung aja ke sana. Ayo Pak. Jadi Pak, kemarin tuh kami sempat menemukan di daerah sana itu. Dia muncul gitu, dia memunculkan dirinya. Kita juga nggak tahu apa tujuan dia kan. Jadi dia berani munculkan dirinya. Cuman pas kami datangin, cuma kayak dari jauh gitu aja. Dia muncul dari jauh, sampai kami yang ketakutan jadinya. Kami lari sendiri kan. Terus terakhir dia jumpa kami pas di sini posisinya Pak. Jadi posisi dia kawan-kawan ya, video pertama itu di sini ya kawan-kawan. Jadi di sini itu tempat dia pertama kali, terakhir dia menunjukkan mukanya di sini. Tapi memang kita nggak nampak mukanya, kita cuma nampak bagian tubuhnya gitu-gitu aja, penuh darah lah kayak gitu kan. Berarti kita langsung aja ke tempat sana ya. ke tempat ada pisang-pisang itu. itu. Pokok pisang agak besar. Situlah dia apanya. Di situ berarti tempatnya. Kawan-kawan bisa muncul nanti itu. Mudah-mudahan ya Pak ya. Nah inilah jalan kami semalam tuh Pak. Jadi itu pokok pisang tersebut itulah. Disitulah kami terakhir dia memunculkan dirinya kan kayak gitu kan. Cuman beberapa kali aja gitu, selebihnya udah gitu. Nampak kami diintipnya, pas kami senter kami datangi hilang. Tiba-tiba dia munculkan dirinya lagi. Jadi kami memutuskan untuk pulang. Karena pun keadaannya memang hujan. Pokoknya kami hampir sekitar 2 jam lah kami mencari dia, penelusuran untuk dia. Jadi berarti kita langsung ke sana aja lah ya Pak. Langsung ke sana aja. Jadi kita langsung ke sana aja ya kawan-kawan ya. Sejauh ini belum ada tanda-tanda ya kawan-kawan ya. Cuman tadi pas kamera lagi off, saya sempat cerita juga sama bapak ini kan. Kata bapak ini sih sebenarnya dia udah ada, tapi kita ya sebagai
makhluk awam ini ibaratkannya belum bisa melihat dia, cuman kata bapak ini dia ada di sekitar kita kan, seperti itu. Jadi kita langsung minta tolong sama bapak untuk mengundang dia aja gitu pak, supaya bisa kita tanya-tanyain dia itu kenapa meninggal, terus kenapa dia nggak pulang ke tempat asal dia atau gimana gitu. Caranya gimana lah itu pak, biar kita undang dia kan gitu. Ya sebetulnya gimana ya, kalau dibilangkan mengundang nggak mungkin diundang. Jadi kadang kalau kita bilangkan nanti diundang atau apa sirik Ya. Jadi sebenarnya udah sekitarnya sudah ada di sini. Jadi kan kawan sebenarnya dia itu udah ada di sekitar sini ya, tapi kita kamu semua nggak nampak, kita nggak bisa lihat. Kelihatan kamu. Jadi kita belum bisa ngelihatnya gitu kan. Terus kata bapak ini tadi kalau kita undang dia secara kayak langsung muncul itu nggak mungkin, karena mustahil, takutnya kita sirik ya kan ya pak ya. Takutnya dipikir orang apa kali gitu kan sirik. Jadi caranya bapak inilah yang tahu kayak mana atau gimananya kan gitu kan. Mudah-mudahan dia terundang lah kan gitu. Jadi ada cara tersendiri lah ya pak ya untuk mengundang dia. Jadi bisa langsung diundang aja nggak pak, biar kita tanya-tanyain gitu ke makhluk ini. Kalau makhluk itu kan nggak mungkin. Mungkin bisa ke tim kita atau gimana gitu kan, salah satu ya tim mungkin kita. Ini mungkin bisa aku apakan, cuma entah masuk ke siapa nggak tahu apa. Oh berarti siap siaga aja lah ya pak. Dia, ya. Berarti mana dia suka aja lah ya. Iya. Mana berarti kawan-kawan ya, bapak ini mau coba untuk memasukkan, tapi untuk kita tim di sini dia nggak tahu kita kemana arahnya, mana yang dia suka lah gitu. Dan untuk sekarang ini pukul 1:09 ya kawan-kawan ya. Ini Kamis 12 Agustus, ini udah malam Jumat jam 1:09. Ini keadaannya memang malam Jumat, memang ya pas di malam inilah mungkin dia bisa keluar gitu. Memang beberapa hari yang lalu aku udah sempat kontekan, saya udah sempat kontekan sama bapak ini. Supaya kata bapak ini, coba kita nanti malam Jumat saja supaya dia bisa datang gitu. Nah, jadi mudah-mudahan ini kita bisa tanya-tanya, kita tuntaskan permasalahan dia apa gitu. Oke kawan-kawan ya. Jadi langsung ke bapak ini aja lah ya. Gimana pak cara ngundangnya pak? Cara ngundang ya? Iya. Rambut tak kelihatan ya? Belum pak, kita nggak bisa ngelihat apa gitu di mana. Ini masih kayak seperti yang sama gitu, kayak kemarin juga gitu. Insya Allah nanti masuk itu ke tim kamu. Oh berarti mudah-mudahan dia masuk ya kawan-kawan ya. Tapi kita nggak tahu untuk kalian tim ini dia memilih lah entah di mana gitu kan kesurupannya gitu. Tapi memang udah ada dia pak? Udah sekitar kita. Jadi dia di sekitar kita ya kan. Tapi saya pribadi tidak bisa melihat di mana dia berada gitu kan. Ya masih kayak sama gitu, pisang-pisang dah gitu aja yang saya lihat. Jadi nggak tahu lah kayak mana kan ceritanya. Kita tunggu beberapa saat ya kawan-kawan ya. Dia mungkin lagi berpikir mau masuk ke tubuh siapa kan gitu, kita juga nggak tahu. Tapi memang ini auranya dah. Ini kayak mana pak? Dia udah seperti ini. Oke kawan-kawan ya. Jadi salah satu tim kita kesurupan, kita pun nggak tahu kemasukan apa ini. Jadi bapak ini coba untuk mengapainnya ya. Seram juga kan. Ini siapa namanya? Ngapain selalu muncul kemari? Jadi kawan-kawan ya, dia tidak mau ngasih tahu namanya. Jadi pun saya sedikit takut juga kan. Dia nggak mau tanya ini pak. Kenapa dia bisa ada di sini gitu kan? Apa masalah dia? Gitu. Coba tanyain pak. Apa masalahnya kau kemari?
Ngapain Anda mengundang saya? Kawan-kawan, jadi dia ngomong ngapain Anda mengundang saya katanya. Justru itulah mengundangmu karena kamu selalu muncul. Sedikit seram ya kawan. Jadi, saya tidak suka ditanya-tanya. Siapa namanya? Jadi kawan-kawan ya, dia tadi ditanyain oleh bapak ini siapa namanya, terus dia jawab jadi cicak ada berbunyi. Jadi katanya dia tidak suka ditanya-tanya gitu kan. Tapi kita harus bertanya supaya ya gimana ya, kita bilang tuntas gitu permasalahan ini gitu. Untuk Pak, kalau saya udah bisa bertanya. Bisa. Jadi kawan-kawan, jadi sini ya, saya mau bertanya. Mohon maaf sebelumnya untuk ibu, saya mau bertanya, perkenalkan nama saya Fadli Sibuan kan. Jadi saya mau bertanya kepada ibu, sejarah kematiannya itu di tahun berapa? Saya meninggal tahun 70. Jadi dia bilang kawan-kawan dia meninggal tahun 70-an, berarti udah beberapa puluh tahun yang lalu lah ya. Dan kalau boleh tahu ibu meninggal itu sebabnya apa gitu? Kenapa bisa meninggal gitu? Saya meninggal kecelakaan dan tubuh saya berantakan. Jadi kawan-kawan dia bilang dia meninggal itu dalam keadaan kecelakaan dan organ tubuhnya ini pada berserakan gitulah. Gitu kan, berarti dia memang kecelakaan parah lah meninggalnya gitu kan. Terus untuk pertanyaan terakhir ibu kenapa bisa kayak ada di sini mengganggu masyarakat sini, seperti apa kayak gitu, kayak kenapa lah ibu ganggu ketenangan mereka, nanti ibu munculkan tubuh ibu, tiba-tiba ibu menghilang, jadi membuat warga di tempat ini kayak takut gitu untuk keluar, untuk balik kerja gitu, seperti itu. Kenapa ibu? Saya balas dendam kepada manusia karena yang melanggar saya melarikan diri dan tidak ingin bertanggung jawab. Jadi kawan semua, dia bilang dia dendam sama manusia karena manusia ini melanggar dia tapi melarikan diri dan tidak bertanggung jawab. Jadi dia ada dendam pribadi gitulah. Berarti memang kisah oleh ibu ini tuh dendam pribadi, sehingga dia kayak gentayangan, bisa dibilang gitu kan, gentayangan sana sini gentayangan, karena orang yang melanggar dia itu tidak bertanggung jawab kayak gitu. Tidak bertanggung jawab. Jadi apakah ibu masih mau di sini atau mau balik ke alam ibu di sana kayak gitu? Udahlah, itu dendam kayak gitu maksud saya lah, kayak gitu. Jadi dia nggak jawab ya kawan-kawan ya. Mungkin dia ibu sariawan, mungkin dia sariawan kawan-kawan, saya pun juga nggak tahu kan. Udahlah Pak, kalau kayak gitu kan mungkin bisa kita kembaliin aja, cuman Bapak bilang supaya tidak mengganggu masyarakat di sini lagi lah kayak gitu kan. Mudah-mudahan dia nurut. Ibu mau janji? Janji apa? Jangan muncul dari kemari, ya, jangan diganggu. Mungkin kalau masih mau juga, mau berhubungan sama Hawa, mau janji kan? Jadi dia cuma diam aja, dan ini mau dikembaliin oleh bapak ini ya kawan-kawan ya. Jadi dia lemas. Jadi Pak, untuk apa itu? Diri Pak, aduh. Jadi untuk makhluk goib itu tadi, nggak apa-apa Koki. Ini nih, kasih air minum. Jadi kawan-kawan, mungkin sekianlah pencarian kami gitu kan, penelusuran kami di part 2 ini. Dan alhamdulillahnya tadi bapak ini sudah mengundang arwah tersebut, dan ya kayak gitulah bisa dibilang
dia rupanya dia kawan-kawan, sebab kemeninggalan dia itu atau kematian dia itu, dia kecelakaan kan. Satu, dia kecelakaan dan tubuhnya ini berpisah-pisah, mungkin saya juga kurang tahu gitu kan. Tapi dia sempat bilang dia dendam sama manusia karena manusia itu tidak bertanggung jawab pada saat melanggar dia, nah, gitu. Makanya dia gentayangan. Cuman tadi bapak ini bilang mudah-mudahan dia udah nurut lah apa kata bapak ini, semoga aja lah gitu kan. Jadi masyarakat sini juga tenang, jadi nggak diganggu-ganggu lagi atau gimana seperti apa gitu. Jadi Pak, untuk pertanyaan terakhir, apakah dia masih ada di sini atau sudah pergi atau gimana gitu Pak? Udah. Jadi kawan-kawan, mudah-mudahan ini jadi pelajaran untuk kawan-kawan semua. Semoga bermanfaat. Dan yang paling penting, pesan dan amanah untuk kawan-kawan semua, jika Anda melakukan kesalahan, belajarlah untuk bertanggung jawab gitu kan, supaya nggak kayak gini juga kejadiannya. Dia berarti dari 1970-an sampai 2021 sekarang dia gentayangan karena orang yang dicarinya mungkin belum ketemu atau enggak udah meninggal juga, kita juga nggak tahu kan. Dah, pokoknya untuk kawan-kawan semua, sekian video dari kami. Semoga kawan-kawan semua tahu, paham, dan banyak pelajaran dari sini juga gitu kan. Dan terima kasih untuk Bapak yang udah mau menemani kami di sini kan, udah mau membimbing kami, kayak bertanya-tanya kepada dia juga gitu kan. Jadi mungkin kami sudahi video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan share ke teman-teman kalian semua supaya kami juga lebih semangat. Tapi mungkin next video kami nggak bakalan buat kayak gini lagi karena ini udah tuntas gitu. Mungkin kami cari jalur cerita yang lain. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.